Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Hakimi, lokal A2 angkatan 2018, MPM 1840201071. Di sini saya akan membahas tentang teknologi pengemasan dan penyimpanan. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengemasan. Pengemasan bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilaksanakan atas barang-barang produk dengan menggunakan bahan tertentu, menggunakan cara dilipat, dibungkus, dan semacamnya. Adapun tujuan dari pengemasan ini yaitu untuk melindungi produk dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Selain tujuan pengemasan, ada juga manfaat dari pengemasan ini. Yang pertama itu daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan. Yang kedua, melindungi isinya dari bahan risiko dari luar, misalnya dingin atau panas. Yang ketiga, sebagai sumber daya tarik konsumen. Dan selanjutnya, kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar. Itu tadi penjelasan mengenai kemasan. Selanjutnya saya akan melanjut ke peranan dan norma pengujian kemasan. Yang pertama, mengidentifikasi bahan kemasan. Mengidentifikasi bahan kemasan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kemasan yang terdapat pada pasaran, dan untuk mengidentifikasi kemasan dan membandingkan dengan kemasan lainnya seperti kesesuaiannya. Selain itu, pertimbangan dalam pemilihan bahan kemasan yang akan digunakan itu, yang pertama, tahan terhadap sinar matahari atau panas, tidak berbau agar produk terjaga dengan baik, dan memiliki kualitas kemasan yang baik. Selanjutnya, mengevaluasi penampakan bahan pengemas pada akhir pengemasan. Jika pengemasan kontak, pengemasan kontak ini seperti pengemasan kaleng, seperti sarden dan lain-lainnya. Adapun daya untuk menentukan daya tahan bahan pengemas melalui penanganan normal atau tidak normal. Habis itu saya akan itu tadi penjelasan mengenai peranan dan norma pengujian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengujian pada kemasan. Yang pertama ada ASTM. Dalam uji kekerasan, kemasan memiliki standar pengujian yang telah ditetapkan melalui ASTM atau American Society for Testing and Material. Ada juga TAPPI, pengujian dalam menawarkan standar dan kertas informasi teknis untuk mengukur, mengevaluasi, dan mendeskripsikan produk, kertas, dan sebagainya. Standar TAPPI berlaku untuk bahan baku yang digunakan dalam pembuatan dan penyelidikan ilmiah. Selanjutnya ada FPA untuk menghubungkan, memajukan, dan memimpin industri pengemasan fleksibel, bertujuan untuk pengemasan dan pemasok bahan dan peralatan industri. Selanjutnya ada ABA, analisis perilaku terapan, yang merupakan aplikasi sistemik dari prinsip perilaku dan hubungannya dengan lingkungan untuk meningkatkan produk signifikan secara sosial. Selanjutnya ada NSTC, sistem televisi analog yang dilakukan sebagian besar Amerika, Burma, Korea Selatan, dan negara Pulau Pasifik lainnya. Itu tadi penjelasan mengenai metode pengujian pada kemasan.
Selanjutnya saya akan membahas kemasan pada plastik. Winarto 1993 menyatakan bahwa plastik adalah pengemas yang sampai sekarang masih banyak digunakan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam industri pengemas. Plastik politen PE jenis LDPE dan plastik polypropylener PP merupakan jenis pengemas plastik fleksibel yang memiliki sifat ketahanan terhadap air sangat baik, kuat, ringan, penahan oksigen yang cukup baik. Pengujian mutu plastik dilakukan pada kondisi atmosfer RH 50%, suhu 23 derajat Celcius. Sebagian pengujian mutu plastik. Kertas digunakan untuk pengujian mutu plastik. Dalam pengujian plastik diuji tambah. Itu tadi penjelasan mengenai kemasan plastik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemasan pada kaleng. Kemasan kaleng ini menggunakan metode ASTM F1306 dikarenakan pada kemasan kaleng ini memerlukan uji kemasan seperti resistansi tusukan, kompresi, dan lainnya. Kemasan yang terbuat dari logam aluminium maupun logam dari plat timah. Kemasan kaleng yang terbuat dari logam aluminium biasanya akan tercampur dengan bahan plastik tertentu agar tidak menimbulkan aroma yang tidak baik untuk produk tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemasan aluminium foil. Kemasan berbahan lapis aluminium foil tersebut dapat menjaga cita rasa dan kesegaran dari suatu produk yang dikemas. Karena kemasan berbahan lapis aluminium foil dapat melindungi dari panas, lembab, sinar matahari, dan bakteri. Adapun kelebihan dari kemasan aluminium foil ini memiliki daya simpan yang tinggi, kuat dan tidak mudah sobek, tahan terhadap proses pemasaran sertilisasi, resisten terhadap penetrasi lemak, minyak, atau komponen makanan lainnya. Adapun dasar metode yang dipakai pada aluminium foil ini yaitu PAC strip V2. Tekanan diferensial dan secara profesional berlaku untuk penentuan tingkat transmisi gas serta koefisien kelarutan, koefisien difusi, dan koefisien permeabilitas film plastik. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang teknologi pengemasan dan penyimpanan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat